Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Kamila dengan NPM 1184038 dari kelas D4 Teknik Informatika 3C Politeknik Pos Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu cara praktek membuat file SHP atau set file menggunakan Python PY SHP. Nah, sebelumnya saya sudah menonton video penjelasan dari dosen saya, yaitu Pak Roli Maulana. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah beliau tuliskan dan akan kita selesaikan. Ada 10 soal, namun di antara 10 soal itu 1-9 itu udah ada gitu skripnya diperlihatkan. Nah, soal terakhir nanti kita bikin skripnya sendiri-sendiri. Nah, perlu kita ketahui langkah-langkahnya. Pertama, pastikan kita sudah menginstal Python 3 dulu. Nah, di sini saya sudah menginstal Python ya. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah terinstall. Lalu, langkah selanjutnya di sini adalah pastikan kita sudah menginstal pip 3. Itu dengan perintah pip 3 install py shp. Nah, di sini saya juga sudah menginstal pip 3, lalu kita bikin file baru. Gunakan editor terserah yang kita mau itu apa, mau itu Sublime, mau itu Spider atau apapun itu. Di sini saya menggunakan Spider ya. Lalu kita bikin file baru. Di sini kita menamakan filenya dengan keren.py. Nah, kita ambil dari soal pertama. Di sini sudah ada scriptnya ya. Dan sudah saya tuliskan juga scriptnya. Yang pertama yaitu import save file. Di sini kita mengimport file save file yang telah kita buat tadi, yang kita install di SHP-nya ya. Lalu di sini ada w-save file writer. Ini fungsinya untuk membuat save file baru. Di sini dengan penamaan soal 1. Lalu di bawahnya ada script w-save file type IP. Di sini untuk pengecekan fungsinya. Lalu wfile kolom 1c, di sini ada dua. Kalau ini wfile ini yaitu untuk tipe file yang dbf. Nah, lalu di sini ada dua kolom, dua row ya. Di sini ada ngek 1, ngok 2. Lalu ada wpoint, ini x, y isinya 1,1 dan 2,2 karena kita menggunakan dua row. Lalu wplus. Lanjut, setelah kita mengetikkan script yang telah diperlihatkan tadi di video sebelumnya oleh Pak Roli, lalu kita bisa run. Ketika kita run, nah perlu kalian ketahui, sebelumnya pada file ini tuh tidak ada file soal 1. Sudah saya hapus ya sebelumnya. Sebelumnya saya sudah melakukan melaksanakan semua soal-soalnya, cuman di sini untuk sebagai contoh saya hapus lagi soal satunya, lalu kita run kembali. Nah, di sini udah ya. Lalu di sini akan bertambah nih. Ada tipe file dbf, shp dan shx di sini. Berarti kita sudah berhasil membuat soal pertama. Kita buka lagi filenya. Di sini kita dapat melakukan pengecekan pada aplikasi QGIS. Kita buka dulu aplikasinya. Tunggu dulu, loadingnya agak sedikit lama. Nah, ini udah terlihat loading aplikasinya membuka ya. Tunggu sebentar. Lalu nanti kita akan mencoba membuka file soal 1 SHP ini pada QGIS. Bagaimana penampilannya itu bagaimana setelah kita running tadi. Nah, ini sudah berhasil terbuka. Nah, di sini kita pilih soal 1. Lalu kita lihat bagaimana tampilan. Nah, ini sudah terlihat ya. Ada 2 titik di sini. Nah, begitulah tampilannya pada aplikasi QGIS. Selanjutnya, pada soal 1-9 itu kan kita melakukan script yang sama dengan yang telah dijelaskan oleh Pak Roli Maulana tadi. Caranya hampir sama dengan soal nomor 1. Nanti kalian ketikkan scriptnya, lalu kalian running. Kita lanjut aja ya ke soal yang ke-10. Kita membuat script yang berbeda kali ini. Scriptnya itu kita buat sendiri tergantung NPM-nya. Di sini ada soalnya pada video yang telah Pak Roli upload di YouTube-nya. Nah, dapat kita lihat di soal ke-10. Sekarang coba gambarkan berdasarkan NPM mood 8. NPM saya
4038, lalu 38 itu menghasilkan 6. Nah, 6 di sini maka trapesium ada M2. Jadi kita membuat sebuah bangun trapesium di sini ya. Lanjut kita ke scriptnya. Sebelumnya saya sudah membuat scriptnya begini. Kita copy dulu, lalu masukkan ke file karen.py agar dia dapat import save file seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini untuk mengimport file save file, lalu membuat file baru yaitu dengan nama soal 10. Lalu ini untuk pengecekannya, file nama, ada row nama bangunan dan C, ada 2 row di sini. Lalu nanti akan kita bikin 5 dulu bangun trapesium, yaitu dengan nama Lala, Lili, Lulu, Lele, Lolo. Nah, di sini titik-titik koordinatnya sudah saya tentukan untuk keempat-empat dari trapesium tersebut. Untuk pengecekan dia bisa di running atau tidak, saya hapus dulu file saya yang telah saya bikin sebelumnya. Untuk membuktikan apakah ini berhasil atau tidak, kita hapus dulu, lalu kita running kembali. Sudah ya? Lalu kita save, lalu kita running. Nah, di sini sudah berhasil running. Kita cek kembali apakah sudah ada. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu dapat kita cek lagi di aplikasi QGIS. Kita buka saja QGIS yang baru. Di sini kita cari di file yang kita simpan tadi itu di mana. Terus ke bawah. Nah, ini ada soal 10. Nah, sudah berhasil ya. Di sini ada beberapa trapesium yang sudah di sini. Sudah berhasil kita buat. Nah, begitulah kira-kira praktikum kali ini, teman-teman, yaitu cara membuat file save file menggunakan Python PySAP. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Selanjutnya kita akan ke praktikum cara menampilkan file yang telah kita buat tadi, itu isinya itu akan kita tampilkan pada penjelasan berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat SAP baru, nah sekarang kita akan mencoba menampilkan file yang telah kita buat sebelumnya. Terus kita tampilkan tuh isinya tuh apa. Nah, di sini sudah ada ya pada poin pertama, yaitu kita import save file, kita import file save filenya, lalu SF save file reader soal 1. Nah, kita akan membaca isi dari soal pertama. Lalu print SF. Kita coba ya. Nah, di sini kan sudah ada nih ditampilkan 2 save, 2 records. Sudah ada. Lalu lanjut kita ke poin selanjutnya. Di sini import save file, lalu dia akan membaca soal kedua, soal 2.py yang telah kita bikin sebelumnya, lalu st sf save type. Ini untuk pengecekan ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita running. Nah, di sini telah ditampilkan isi dari soal kedua. Lalu lanjut ke soal ketiga juga sama. Kita running lagi. Nah, di sini ada isi dari soal ketiga itu PSAP-nya itu isinya apa. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini sudah terlihat ya isinya apa aja. Lalu soal kelima, mulai terlihat ya banyak isinya. Lalu soal ke-6, di sini fungsinya cuma untuk reading, yaitu menampilkan isinya aja. Kalau sebelumnya kita kita membuat PySAP-nya, sekarang kita akan menampilkan isinya apa aja. Memanggil lagi file sebelumnya, itu yang telah kita buat sebelumnya. Lanjut ke soal poin ke-10, ada next 1, note 2. Lalu yang terakhir ini. Dapat dipahami ya. Pokoknya kalau write itu membuat file SAP baru. Kalau read itu kita cuma menampilkan ulang isi file save file yang telah kita buat sebelumnya. Jadi begitulah penjelasan dari saya teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah!